Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam guru penggerak. Bapak Ibu, perkenalkan kami adalah peserta pendidikan guru penggerak. Kami angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas. Perkenalkan, saya adalah Dianet Tri Kristiani dari SD Kristen 1 Purwokerto. Kemudian ada teman saya Ayu Yuliana Fitri dari SD 1 Kranji Purwokerto. dan satu lagi dari Saya Naraditi Ajeng Asliasita dari SMA Negeri 2 Purwokerto. ya. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3, yakni tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Peran saya kali ini sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Gimana kabarnya Bu Nara hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Ayu. Alhamdulillah, Bu Nara. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Nara. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu ya. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot nanti kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaannya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa sih yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik, terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu presence atau kehadiran penuh, terus ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, Bu. Oke, pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang ingin dan akan Ibu kembangkan spesifik yang ingin diobservasi? Kalau saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, untuk mengarahkan coachee sampai pada solusi yang ingin dia akan dia lakukan sesuai dengan Jadi nanti saya berharap saya bisa mengarahkan coachee mengambil keputusan atas masalahnya, begitu. Baik, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin oleh Ibu dalam proses coaching kali ini ingin Ibu peroleh? Indikatornya tadi saya ingin fokus ke penyelesaian masalah yang dihadapi dari coachee. Keputusan yang diambil itu berdasarkan dari coachee itu sendiri. Jadi saya berusaha untuk mengarahkan coachee untuk mengambil keputusannya, seperti itu. Baik, demikian dulu ya Bu. Untuk pra observasi kali ini, silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik, Bu Ayu, terima kasih. Selamat pagi Bu Yanet, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Bu Nara. Puji Tuhan, kabar hari ini baik Bu. Bagaimana dengan Bu Nara sendiri? Ya, kabar saya juga alhamdulillah baik. Oke, mari kita melanjutkan sesi coaching pada hari ini ya Bu. Bu Yanet siap? Siap Bu. Oke, baik. Bu Yanet, apa yang ingin Ibu capai melalui coaching hari ini? Untuk coaching hari ini, saya ingin ada peningkatan Bu. Saya ingin meningkatkan keterlibatan antar siswa dalam pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran matematika. Beberapa pertemuan ini, saya merasa beberapa siswa saya itu masih kurang aktif Bu.
dan sedikit kurang paham dengan beberapa materi yang saya sampaikan di dalam kelas, begitu Oke. Bu Nara. Ya, baik. Jadi tujuan ini sangat bagus ya Bu. Tadi Bu Yanet menyampaikan ada keterlibatan siswa yang memang penting agar mereka lebih mudah memahami pelajaran gitu ya Bu. Baik, tadi kendala dari Bu Yanet memang beberapa anak ternyata dalam keterlibatannya masih kurang ya Bu. Baik, yang saya tanyakan selanjutnya, apa target spesifik sebetulnya yang ingin Ibu capai? Sebetulnya begini Bu Nara, saya memiliki target. Saya ingin dalam 2 bulan ke depan, saya mentarget siswa-siswi saya ini lebih antusias, lebih semangat begitu dalam belajar matematika. Karena pelajaran matematika ini adalah sebagian besar orang menilai adalah pelajaran momok gitu ya Bu ya. Nah, saya ingin dalam pembelajaran matematika kali ini siswa itu bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik, bisa menyelesaikan soal-soal dengan lebih paham, terkhusus itu memahami soal ketika mendapati sebuah soal cerita, soal-soal cerita gitu ya Bu. Kemudian saya juga berharap untuk anak-anak ini mereka bisa lebih percaya diri ketika menjawab soal-soal di depan kelas, baik itu saya sampaikan secara lisan maupun saya tugaskan kayak gitu ya, ditugasi dalam bentuk tertulis gitu sih Bu Nara. Oke, bagus sekali Bu Yanet. Jadi selain tadi ingin meningkatkan motivasi dari siswa ya, khususnya di pelajaran matematika, juga ingin meningkatkan rasa percaya diri ya dari anak ya Bu Yanet. Iya, Oke, bagus sekali tujuan dari Bu Yanet. Selanjutnya, apa sebetulnya tantangan yang saat ini Ibu hadapi untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Untuk tantangan Bu Nara, sejauh ini ada beberapa memang. Saya melihat beberapa siswa di dalam kelas saya itu ada yang kurang aktif, mereka pasif gitu ya Bu di dalam kelas. Kemudian ada beberapa juga yang sering merasa takut ketika menjawab sebuah pertanyaan gitu ya. Mereka berasumsi atau beranggapan takut salah gitu ya. Kalau bertanya nanti aku dikira nggak bisa gitu ya Bu ya. Saya juga merasa metode yang saya gunakan ini mungkin belum cukup menarik gitu ya untuk anak-anak, sehingga ketika dalam hal pembelajaran anak-anak ini kurang aktif, kurang semangat. Jadi ada yang bermain sendiri, ada yang mendengarkan hanya sepintas begitu Bu. Oke. Ini ya tadi yang dijelaskan dari Bu Yanet, saya menangkap bahwa tantangan utama Bu Yanet itu ada pada keterlibatan siswa dan metode pengajaran yang digunakan oleh Bu Yanet. Lalu bagaimana Ibu menilai efektivitas metode yang Ibu gunakan saat ini? Untuk saya sendiri, biasanya saya ketika mengajar di dalam kelas itu beberapa metode sih Bu. Hanya saja yang lebih sering digunakan itu adalah metode ceramah dan juga memberikan latihan soal begitu. Tetapi mungkin terlalu monoton gitu ya Bu ya bagi mereka, terutama untuk siswa-siswa yang lebih aktif belajar. Misalnya dia lebih suka dengan pembelajaran yang praktek secara langsung terjun gitu ya, langsung bermain, ada aktivitasnya gitu Bu. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan dukungan dari lingkungan sekolah atau fasilitasnya Bu? Apakah itu juga menjadi faktor untuk pembelajaran itu? Untuk fasilitasnya sebenarnya sudah cukup baik ya Bu ya. Hanya saja mungkin saya perlu memanfaatkan alat peraga atau media yang lebih menarik sehingga anak itu lebih fokus ketika saya mengajar di depan mereka lebih memperhatikan saya gitu Bu. Oke, baik. Jadi selain metode pengajaran tadi ya, media yang digunakan juga bisa dioptimalkan ya Bu Yanet ya. Lalu dari skala, kalau di skala nih, dari skala 1 sampai 10, skala idealnya itu 10. Saat ini posisi masalah Bu Yanet itu ada di skala berapa? Kalau ditanya seperti itu mungkin saat ini pembelajaran
pembelajaran saya ketika saya bersama dengan anak-anak di dalam kelas, mungkin skala saya sekitar 6 mungkin ya Bu. 6 ya. Oke, baik. Lalu setelah coaching ini dilakukan Bu, dan nantinya dengan rencana aksi yang nanti juga akan dilakukan Bu Yanet, kira-kira harapan skala itu akan naik di angka berapa Bu? Untuk harapan saya ya Bu, sebisa mungkin ketika kita memiliki harapan, kita lebih bisa naik levelnya tinggi gitu ya Bu ya. Tetapi untuk saat ini mungkin kalau diperhitungkan skala dari 1 sampai 10, saya berharapnya saya bisa naik di angka 9 gitu Bu. Di angka 9 ya Bu, oke, bagus sekali ya. Baik, selanjutnya Bu, sekarang mari kita buat semacam rencana aksi Bu. Apa langkah-langkah yang ingin Ibu ambil untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika tadi? Langkahnya untuk saya berencana mencoba beberapa metode pembelajaran yang lebih aktif gitu ya Bu, yang lebih diminati oleh anak-anak saya, siswa-siswa saya, seperti mungkin dengan permainan edukatif gitu ya Bu ya, yang lebih menarik gitu ya, atau bisa juga saya lakukan itu diskusi kelompok begitu. Kemudian saya juga ingin menggunakan untuk alat peraga itu lebih sering gitu ya Bu ya, lebih sering digunakan supaya bisa membantu siswa untuk memahami konsep-konsep matematika, terutama dalam hal soal cerita gitu ya Bu Nara. Oke, bagus sekali Ibu. Tadi berarti Ibu akan memaksimalkan dengan beberapa metode pembelajaran ya. Salah satunya juga tadi ada diskusi kelompok dan mengoptimalisasikan penggunaan alat peraga gitu ya. Iya Bu. Nah, untuk ide itu Ibu, itu sangat bagus. Dan kira-kira Ibu mulai kapan akan menerapkan metode ini Bu? Kalau ditanya mulai kapan gitu ya Bu Nara ya, saya ingin secepatnya gitu ya Bu ya, supaya pelaksanaan pembelajarannya ini lebih maksimal, anak didik lebih bisa memahaminya juga lebih cepat gitu ya Bu ya. Saya pikir saya akan memulai rencana ini mungkin bisa minggu depan gitu ya Bu. Ya. Saya akan mencoba untuk membuat jadwal khusus untuk beberapa kali percobaan ke depan gitu Bu. Oke, lalu apakah Ibu juga akan mengukur efektivitas perubahannya Bu? Bagaimana mungkin cara Ibu mengetahui apakah metode yang sudah dilakukan dari Bu Yanet itu sudah berhasil atau belum begitu? Mungkin saya akan mengamati ya Bu, respon siswa selama pelajaran matematika ini. Kemudian saya mungkin juga akan mengadakan refleksi setelahnya, setelah pembelajaran berakhir gitu ya Bu. Bisa juga saya membandingkan hasil latihan mereka sebelum dan setelah menerapkan metode baru dari metode yang awal gitu ya Bu ya. Kemudian saya berubah metode, mungkin saya akan membandingkan apakah hasil mereka ini akan sama atau tidak, atau ada peningkatan seberapa. Mungkin seperti itu Bu Nara. Bagus, berarti nanti akan ada ini ya, pengamatan evaluasi juga dari situ ya. Baik, mari kita juga tentukan tanggung jawab untuk setiap langkah ini Bu. Siapa yang akan mempersiapkan, contohnya mungkin siapa yang akan mempersiapkan alat peraganya dan media pembelajaran yang lain Bu? Untuk hal itu siapa yang bertanggung jawab gitu ya Bu, saya akan mempersiapkan sendiri Bu. Karena itu mungkin lebih mengena ya, karena yang tahu itu kita ya Bu. Kita mau mengajarnya seperti apa, kemudian caranya seperti apa, dengan karakter anak didik yang seperti apa kan kita yang lebih tahu. Saya akan mempersiapkan sendiri, tapi juga saya mungkin akan berdiskusi dengan rekan guru, teman guru untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai permainan edukatif yang pas, yang bisa digunakan dalam metode itu. Oke, bagus sekali. Bagus sekali Bu Yanet. Untuk evaluasi hasilnya ini Bu Yanet, bagaimana Ibu nanti berencana mengelolanya? Untuk hasil evaluasinya ya Bu ya, saya akan
mencatat mungkin ya Bu kemajuan siswa dan mungkin akan membuat seperti kuesioner sederhana gitu ya Bu ya, bentuk kuesioner sederhana karena ini masih tingkat anak-anak gitu ya, anak-anak SD, untuk mengetahui pendapat mereka tentang metode baru ini yang sudah saya gunakan, apakah anak merasa lebih nyaman, lebih senang, lebih semangat gitu ya, mungkin dengan emotikon-emotikon yang menarik bagi anak gitu bisa juga Bu Nara. Oke, bagus sekali. Jadi nanti untuk evaluasi hasilnya Bu Yanet akan mencatat kemajuan siswa gitu ya. Mungkin juga nanti akan dibuatkan kuesioner sederhana ya, untuk SD ya, siswa SD. Luar biasa Bu Yanet. Lalu kapan kita kira-kira nih Bu Yanet bisa bertemu kembali untuk meninjau hasil awal dari apa yang sudah dilakukan dari Bu Yanet? Mungkin setelah 2 minggu ya Bu ya, saya mencoba metode baru ini, saya akan coba dulu, kemudian kita nanti bisa berdiskusi lagi ya Bu ya, seperti apa hasilnya gitu, berhasil atau tidaknya kayak gitu. Oke, baik. Nanti saya juga akan menjadwalkan ulang ya Bu pertemuan kita. Lalu saya sangat senang ini melihat rencana aksi yang sudah Bu Yanet buat. Saya yakin siswa Ibu juga akan terlibat aktif dan termotivasi dengan metode yang baru yang tadi juga Ibu sudah jelaskan ya, apalagi memaksimalkan penggunaan alat peraga juga. Saya akan terus memantau perkembangan dan siap mendukung Bu Yanet untuk aksi-aksi Bu Yanet selanjutnya Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu Nara sudah mau mendengarkan gitu ya Bu, apa yang menjadi pengganjal di hati saya gitu ya Bu. Saya akan segera mulai mempersiapkan semuanya, mulai besok mungkin ya Bu, saya sudah mepil gitu ya untuk mempersiapkan gitu. Oke, baik. Ya, sama-sama Bu Yanet, semoga sukses dan kita akan bertemu lagi dalam 2 minggu ya Bu Yanet. Ya. Oke, terima kasih ya Bu Nara. Ya. Saya siap untuk mencoba perubahan yang baru Bu Nara. Siap, terima kasih Bu Terima Yanet. kasih Bu Nara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nara tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yanet ya. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian diinginkan? Oke, baik. Yang sudah saya lakukan tadi, saya berusaha hadir seutuhnya dan mendengarkan secara aktif dan juga ini menyampaikan pertanyaan berbobot. Tadi juga saya ada sedikit tantangan ya, tadi ketika coaching itu hujan besar, jadi konsentrasinya agak terganggu juga, tapi di situ saya juga masih berusaha bagaimana saya mendengarkan sepenuhnya apa yang disampaikan dari coaching, seperti itu. Oke Bu Nara, menurut saya sebagai observer ya, berlebih tadi proses coaching tadi Bu Nara dengan Bu Yanet sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Nara juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yanet sehingga Bu Yanet bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Oke, baik. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi mungkin tidak jauh-jauh dari kompetensi dari coaching itu sendiri ya Bu. Masih seperti tadi, saya ingin berusaha selalu bisa fokus dan hadir penuh dan bisa mendengarkan secara aktif gitu, apapun kondisinya, seperti itu. Mungkin tadi kondisi hujan, beberapa waktu ke depan ketika saya melakukan coaching ada kendala yang lain lagi, di situ saya bisa lebih fokus lagi Bu dengan berbagai macam keadaan. Baik, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. bergerak